Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Masalah Kebijakan Pembangunan. Perkenalkan, saya Rial Spetari Widawati, NPM 19103160201154. Dan saya Yogi Firnanta Ugo Sembiring, NPM saya 19103160201167. Dan saya Setiawan Raharjo, NPM saya 19103160201169. Kepada Saudara Setiawan Raharjo, saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih saudari dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan, yaitu kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Dan berikutnya, kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. Dan yang berikutnya yaitu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Singkatnya, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan berikutnya yaitu kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Oke. Sekian dan akan diteruskan oleh saudara saya yaitu Yogi. Yogi, persilakan. Terima kasih Saudara Wawan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah kebijakan pembangunan, yaitu yang pertama ketimpangan pembangunan, kedua kemiskinan, ketiga dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan impor, dan yang keempat tingginya angka pengangguran. Yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan. Fenomena ini adalah hal yang umum terjadi dalam kebijakan ekonomi, termasuk Indonesia. Ketimpangan dalam pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah. Kondisi demikian secara tak langsung memunculkan kecemburuan atau ketidakpuasan masyarakat yang dikhawatirkan berlanjut pada aspek politik dan ketenteraman masyarakat itu sendiri. Menurut Purba, ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan. Ketimpangan akan berubah seiring tingkat pembangunan yang dilakukan. Itulah sebabnya pola pembangunan dan tingkat ketimpangan di berbagai negara berbeda satu sama lain. Pun demikian dengan Indonesia. Yang kedua yaitu kemiskinan. Masalah kebijakan ekonomi di Indonesia yang satu ini masih menjadi sorotan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah.
Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan angka kemiskinan merupakan masalah yang kerap ditemukan pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Duratni, dalam sumber yang sama, kondisi demikian sebenarnya tak hanya ditentukan di negara berkembang, namun juga di negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan ialah besar ketimpangan yang terjadi pada tiap-tiap negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Tari. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan impor. Sektor industri dalam negeri masih bergantung pada produk luar negeri karena tak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, tingkat output di sektor pertanian dan peternakan masih rendah, sedangkan pertumbuhan penduduk kian meningkat. Tingginya angka pengangguran. Permasalahan kebijakan ekonomi lainnya yang masih menjadi kendala serius di Indonesia ialah angka pengangguran. Lapangan kerja yang tersedia tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Baik, sekian materi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Terima kasih.